sebagai sekretaris. Saya Audriana Tompares sebagai bendahara. Shalom. Perkenalkan, saya Rogelio Manisa. Saya Friska Dulvia. Saya Winena Pita. Kami dari Badan Pengurus Hukum Partai Untar periode 2019-2020. Shalom. Perkenalkan, nama saya Alfa Yustina Pokalang. Saya Mika Indrian Gonda. Saya Rizka Messi. Kami dari Badan Pengurus Hukum Partai Untar periode 2020-2021. Shalom. Saya Tadi Pertama Sembaju. Saya Rati Giti Angga Direksi. Saya Shelly Gabriela Kayupa. Kami dari Badan Pengurus Harian Partai Untar periode 2021-2022. Awal mula hukum itu sebenarnya sejak masuk di hukum, dari pertama kali masuk di teknik, mereka memperkenalkan diri mereka bahwa ada lembaga hukum dan segala macam. Setelah kita mengenal hukum. Kalau saya mengenal hukum di PKKMB. Jadi di PKKMB kita dikenalkan apa itu hukum, dan pertama kali terlibat di kepanitiaan Natal 2016. Jadi kalau saya pertama kali mengenal hukum itu dari Ormik Fakultas Teknik. Di situ di perkenalan lembaga-lembaga. Habis itu kalau untuk terlibatnya itu sama dengan Shirley di panitia Natal. Oke, kalau saya pertama kenal hukum itu di PNB. Terus pertama kali terlibat di panitia Natal. Tapi aktifnya nanti di panitia Pasca. Jawaban saya sama dengan Chris. Kalau dari saya awalnya di PKKMB, di setiap ibadah PKKMB dikenalkan hukum, terus mulai aktif di kepanitiaan Natal sampai sekarang masih aktif jadi PKK di Natal. Perasaanku waktu terlibat di hukum itu rasanya bersyukur dan senang juga, karena di dalamnya bisa belajar organisasi, bisa belajar mengenal Tuhan lewat pelayanan kayak gitu. Terus banyak sih, dapat teman-teman banyak, punya kakak-kakak yang banyak, adik-adik gitu. Ya, kalau saya sendiri karena saya sendiri rasa itu adalah kepanitiaan pertama yang saya ikuti, khususnya untuk bagian organisasi, karena sebelumnya waktu SMA memang belum pernah terlibat dalam kegiatan tersebut, dan pertama masuk kuliah yang pertama belajar organisasi ya di hukum. Jadi saya sendiri rasa itu adalah pengalaman yang baru buat saya. Kalau saya kurang lebih sama dengan Jess juga, pastinya bersyukur bisa mengenal hukum sebagai wadah pelayanan. Saya bisa belajar banyak di dalamnya, bisa mengenal Tuhan lebih dalam juga lewat pelayanan di hukum. Kalau saya yang dirasakan setelah terlibat pelayanan hukum, pastinya bersyukur karena belum pernah terlibat atau terjun langsung di dunia organisasi ataupun pelayanan. Jadi bersyukur dapat tempat untuk belajar, bersyukur punya keluarga baru, kenal teman-teman seangkatan. Jadi bersyukur dan senang. Kalau saya juga hampir sama dengan Jess dan Alfa. Kalau saya bersyukur yang pertama, terus senang juga karena awalnya saya pikir saya tidak akan punya teman, tapi setelah saya gabung di hukum ternyata saya punya banyak teman, kenal dengan teman-teman satu angkatan dari jurusan lain, terus kenal dengan kakak-kakak. Jadi bersyukur dan juga bisa belajar banyak tentang organisasi dan pelayanan khususnya di kepanitiaan. Kalau saya awal kenal hukum itu di PMB 2018 dan di situ sebagai mahasiswa baru, dan awal terlibat ikut melayani di hukum itu waktu kepanitiaan Natal 2018. Kenapa saya rindu untuk menjadi pengurus? Itu karena memang awalnya sudah sering terlibat dalam pelayanan di hukum, jadi saya merasa saya ingin lebih terlibat lagi, lebih dalam lagi untuk pelayanan di hukum. Jadi sebagai pengurus ingin membuat sesuatu yang bisa saya buat untuk hukum, untuk kepengurusan, untuk program kerja yang ada di hukum. Jadi
Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa belajar lebih banyak lagi, yaitu masuk dalam kepengurusan gitu. Kalau dari saya merasa terbeban sih, karena sebelumnya kan sudah coba aktif di kepanitiaan hukum sebelumnya sebelum jadi pengurus. Jadi pas ada kepengurusan baru dan itu tahun-tahunnya kita, jadi saya merasa kayak pelayanan sebelumnya mungkin bisa berkembang lagi, lebih lagi saya pakai sebagai pengurus di hukum. Ya, jadi kalau saya kerinduan pas awal masuk ke pengurusan hukum itu karena seperti sama seperti Singli tadi, dengan relasi yang sudah terbangun melalui kepanitiaan, terus pokoknya melalui kepanitiaan itu banyak relasi yang sudah terjalin antara senior sama teman-teman seangkatan, terus sama alumni-alumni juga. Di situ karena relasi yang kuat itu sampai saya bisa dapat, oh ini keluarga besar hukum, jadi sama-sama saya mau tergabung di sini. Kalau saya awalnya jujur karena saya lihat itu keren, jadi pengurus itu keren, terus teman-teman banyak juga yang masuk dalam pengurus, jadi saya ikut. Pertama kali itu saya dalam divisi PSDM. Oke, kalau dari saya yang pertama karena dari kepanitiaan rasa nyaman dan senang bisa melayani Tuhan. Lewat kepanitiaan akhirnya terbebani di kepengurusan karena sebelumnya juga tidak aktif di organisasi Kristen lainnya, nanti pertama kali aktif di hukum. Kalau kami biasanya dari setiap persoalan yang ada, apalagi saya yang paling pertama itu saya biasanya langsung chat di grup kami bertiga. Jadi coba tanya pendapat sama Rufi sama Selin tentang masalah ini, kira-kira bagaimana jalan keluarnya, dan kita coba bahas sama-sama. Yang paling utama itu sebenarnya komunikasi. Jadi kita komunikasi dengan teman-teman pengurus yang lain, bagaimana kita menghadapi pelayanan 1 tahun ke depan ini dengan semua serba online. Nah, dari komunikasi itu kemudian kita dapat solusi dengan memaksimalkan setiap ibadah-ibadah di multimedianya, seperti itu. Kalau untuk momen-momen sepanjang kepengurusan itu, kalau mau dicerita satu-satu tuh banyak sekali, panjang. Sebenarnya kalau saya ingat, semua menyenangkan, semua ada yang sedih, semua ada yang bahagia, semua ada yang lucu. Itu saya. Mungkin teman-temanku ada yang lain. Momen yang ini yang lucu, salah satu yang lucu yang saya ingat itu ketika bendera hukum hilang. Terus hilangnya pada saat mubes. Ternyata bendera tidak di mana-mana, cuma dilumpat taruh di mana? Di dalam bagasi motornya Adi, iya, sekretaris hukum pada saat itu, pada saat kami menjabat. Sampai aku sudah pesan bendera baru. Bendera baru sudah dibeli. Kayaknya benderanya hukum sekarang dulu. Itu karena Adi nonton ini Adi. Ya, yang paling berkesan menurut saya itu pas lupa. Jadi lupa itu bagaimana kita pikir kegiatan programnya kita ini di saat ini data kita mau bikin apa, sedangkan kepastian untuk kedepannya kita tidak tahu, sampai ada yang bilang kuliah pindah ke universitas lainnya yang seperti itu. Kita sudah bingung, kita punya kepengurusan ini bagaimana, sudah banyak teman yang pulang kampung begitu. Itu untuk PMB karena Ukom 2 tahun ini adakan PMB online, jadi momennya itu kita bisa lihat tingkah anehnya maba mahasiswa baru itu selama 2 tahun. Jadi banyak hal-hal yang lucu yang mereka buat di layar Zoom meeting itu. Kalau saya hal yang aku ingat itu waktu itu kita cari-cari sekret dan akhirnya kita dapat. Waktu itu sekretnya kita di Jalan Kijang. Terima kasih untuk sekretnya kita. Waktu itu karena semangat dan senang punya sekret, jadi kita ikut-ikut sekret, atur-atur tanaman, kita sapu-sapu, terus kita begadang di sekret, main-main kartu, nonton, rapat-rapat, terus sampai ada yang kita tidur di sekret. Jadi itu momennya. Nah, kita juga masa-masa apa waktu itu? Yang selalu beli tepung. Oh, onde-ondenya Vika enak. Nah, jadi itu sih yang paling. Itu yang paling gak terlupakan. Iya sih,
banyak pasti momen. Kalau momen lucu, saya selalu ingat sekretaris Ukom dulu. Siapa dulu namanya? Apa? Saya tidak tahu siapa, pokoknya itulah. Dia punya kelakuan random gitu. Terus kalau kejadian lucu yang paling saya ingat mungkin pas take videoan juga gitu ya. Take video pengenalan PMB, sambutan dari BPH kan dulu kan kita berjejer, terus mungkin Niko yang ambil video take pada saat itu agak ya kesulitan, kayak ada dia lihat apa ya, Tidak sama tinggi. iya tidak sama tinggi, pokoknya Herman kan gini, saya langsung turun, Vika naik. Nah makanya Niko ambil inisiatif untuk taruh batu di bawah kakiku. Nah itu mungkin rahasia yang tidak banyak diketahui orang dari apa ya, behind the scene-nya kesan-pesan pada saat itu. Kalau momen senang secara pribadi mungkin lebih ke ini, pas kita akhirnya dikasih izin untuk buat kegiatan offline untuk pertama kalinya dalam skala yang besar. Jujur secara pribadi saya sangat bersyukur lewat momen itu. Waktu ketemu sama pembina, tahu responnya, terus dikasih izin untuk buat, saya kayak langsung bagaimana ya, pokoknya tidak tahu mau bilang apa sama teman-teman pengurus, karena saya ingat teman-teman pengurus lagi persiapan juga untuk ikut pada saat itu. Jadi waktu dengar kabar itu, mungkin teman-teman bisa ceritakan juga waktu dengar kabar kita dikasih izin, bagaimana responnya? Kalau dari saya ada satu momen yang paling saya ingat sampai sekarang, itu sebenarnya momen lucu, campur terharu, campur bahagia. Itu saya dan Jess dan Alan, satu lagi teman kita pengurus. Kita di situ hamin 3 HUT kalau tidak salah. Hamin 3 HUT ke 24, terus dana masih minus sekitar berapa ya, 15 juta. Terus kita keliling sudah ini antar proposal sama alumni. Terus ada satu alumni kita bidikan, alumni angkatan atas, angkatan 2000-an, 90-an kalau tidak salah. Terus kita masuk di, kebetulan alumni ini punya toko, terus kita masuk, ternyata pas kita sampai kakak alumni tidak ada, tapi ada istrinya. Terus dia telepon istrinya, terus dia bilang terus dia kasih uangnya. Kita pikir cuman kayak 100.000, 150. Nah setelah kita keluar dari toko itu sampai di pinggir jalan, pas kita buka proposal ternyata 500.000, dan disitu sadar dia langsung banjir menangis di pinggir jalan. Sampai aku bingung, Bro kenapa? Jadi itu kayak momen yang sangat lucu, terus terharu, dan karena maksudnya di saat-saat di situ mungkin kita putus asa kan, karena dana masih minus, ini hamin 3, hamin 1 minggu minus 15 juta. Tapi puji Tuhan masih dikasih bantuan dari senior, dari alumni lewat proposal yang dorong kasih, dan itu yang tidak akan pernah lupa sih menurutku. Semoga Ukom bisa tetap terus menjadi wadah teman-teman. Di saat teman-teman di kampus lelah, datanglah ke Ukom gitu ya. Semoga Ukom bisa jadi seperti itu, dan di saat ada yang memerlukan, Ukom itu ada hadir untuk mereka. Semoga Ukom bisa menjadi wadah, menjadi lembaga yang bisa menjadi berkat gitu, di lingkungan kampus atau di lingkungan pekerjaan teman-teman. Ya kalau dari kami sendiri harapannya Ukom bisa tetap menjadi wadah pelayanan khususnya di Fakultas Teknik untuk bisa menjangkau setiap mahasiswa Kristen yang ada di Fakultas Teknik. Harapannya untuk Ukom, dari Ukom bisa lahir banyak generasi-generasi yang terus untuk melayani di dalam kampus, maupun nanti dia setelah jadi alumni dia bisa menjadi garam dan terang. Harapan untuk Ukom, berharap ke depan Ukom tetap terus menjadi wadah pelayanan untuk mahasiswa Kristen di Fakultas Teknik, dan tentunya terus mengerjakan penginjilan, mengerjakan 4 misi yang ada, karena lewat itu kita mahasiswa Kristen dibekali untuk terjun ke dunia alumni, dunia pekerjaan, untuk menjadi berkat sesuai dengan bidang kita.
Buat adik-adik mahasiswa aktif di Ukom, gunakan waktu kalian semaksimal mungkin di Ukom tanpa meninggalkan perkuliahan, karena pelayanan mahasiswa hanya berlangsung saat kalian jadi mahasiswa. Jadi menurut saya sebaiknya dimanfaatkan memang, dan pelayanan di mahasiswa dan di luar mahasiswa itu sangat beda. Rasanya itu di mahasiswa lebih lancar. Kalau dari saya untuk adik-adik ya semangat melayani, jangan takut-takut melayani di hukum, karena ya seperti kamu bilang tadi ya cuma ini waktunya di saat jadi mahasiswa, dan di luar mahasiswa mungkin kalian akan rasakan hal yang berbeda. Jadi ya mengerjakannya seperti untuk Tuhan, ibaratnya seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Jadi melayanilah dengan sejuman. Oke, saya singkat saja mungkin untuk teman-teman yang sekarang menjadi pengurus atau yang nantinya akan menjadi pengurus atau dalam kepanitiaan, kerjakan apa yang menjadi bagian kalian, ceritakan ke Tuhan apa yang menjadi masalah kalian, terus biarkan Tuhan yang kerjakan apa yang menjadi bagiannya dengan caranya sendiri. Itu saja sih. Oke. Harapanku buat adik-adik mahasiswa aktif, mungkin buat teman-teman yang mempersiapkan diri untuk kepanitiaan selanjutnya atau mempersiapkan diri menjadi pengurus selanjutnya, semoga teman-teman bisa menikmati Allah di dalam pelayanan yang kalian alami di Ukom, terus juga bisa menjadi berkat buat keluarga, buat teman-teman di kampus, buat masyarakat juga. Kalau saya pesan buat adik-adik mahasiswa aktif, pesannya setia dalam melayani Tuhan apapun tanggung jawab yang dikasih. Semangat dalam pelayanan di Ukom, semangat juga kuliahnya, semangat mengerjakan setiap tanggung jawab yang diberikan. Biarlah Tuhan yang selalu jadi prioritas utama dalam teman-teman menjalani kehidupan. Sekali lagi semangat buat teman-teman mahasiswa untuk terus melayani di Ukom, dan juga kalau misalnya ada apa-apa, mungkin ada kesalahpahaman, jangan lupa untuk tetap dikomunikasikan supaya tidak berkelanjutan. Terus juga kiranya teman-teman mahasiswa semakin banyak yang punya kerinduan untuk terlibat dalam pemuridan agar misi Ukom itu sendiri yang 4P dapat terwujud.